dengan anggota kelompok Kesha Mamangkei, Injil Gamisi, Deborah Rampi, dan Mersilia Rares. Materi yang akan dibahas yaitu pengertian koloid, jenis-jenis koloid dan contohnya, sifat-sifat koloid, kegunaan koloid, dan cara pembuatan koloid. Mari kita cari tahu apa itu koloid. Koloid berasal dari kata kolia yang dalam bahasa Yunani adalah lem. Koloid atau sistem koloid merupakan sistem dispersi dengan ukuran partikel yang lebih besar dari larutan tetapi lebih kecil dari suspensi. Apa sajakah jenis-jenis koloid dan contoh-contoh dari jenis koloid tersebut? 1. Sol padat. Sol padat adalah koloid dengan fase saat terdispersi dan saat pendispersinya adalah sama-sama padat. Contohnya adalah batuan rubi. 2. Sol. Sol adalah koloid dengan fase terdispersinya adalah padat, sedangkan fase saat pendispersinya adalah cair. Contohnya adalah cat tembok. 3. Aerosol padat. Aerosol padat adalah koloid dengan fase terdispersi padat dalam medium pendispersinya adalah gas. Contohnya adalah asap kendaraan. Aerosol cair adalah koloid dengan fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersinya berupa gas. Contohnya adalah awan. 5. Emulsi padat. Emulsi padat adalah koloid dengan fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersinya adalah padat. Contohnya adalah keju. 6. Emulsi. Emulsi adalah koloid dengan fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan. Contohnya adalah susu. 7. Buih padat. Buih padat adalah koloid dengan fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersinya berupa padatan. Contohnya adalah batu apung. 8. Buih. Buih adalah koloid dengan fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersinya adalah cair. Contohnya adalah sabun. Adsorpsi adalah sebutan untuk peristiwa menempelnya ion ke permukaan koloid karena partikel koloid memiliki kemampuan untuk menarik partikel-partikel yang kecil. Dan kemampuan ini muncul akibat tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Secara mikroskopis, partikel-partikel koloid bergerak secara acak dengan jalur patah-patah atau siksak dalam medium pendispersi. Gerakan ini disebabkan oleh terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan medium pendispersi. Gerakan acak partikel ini disebut gerak Brown. Gerak Brown membantu menstabilkan partikel koloid sehingga tidak terjadi pemisahan antara partikel terdispersi dan medium pendispersi oleh pengaruh gaya gravitasi. Ketika seberkas cahaya diarahkan kepada larutan, cahaya akan diteruskan. Namun, ketika berkas cahaya diarahkan kepada sistem koloid, cahaya akan dihamburkan. Efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid ini disebut efek Tyndall. Efek Tyndall dapat digunakan untuk membedakan sistem koloid dari larutan. Penghamburan cahaya ini terjadi karena ukuran partikel koloid hampir sama dengan panjang gelombang cahaya tampak 400 sampai 750 Nm. Muatan listrik sejenis dari partikel-partikel koloid membantu menstabilkan sistem koloid. Jika muatan listrik tersebut hilang, partikel-partikel koloid akan menjadi tidak stabil dan membentuk gumpalan. Proses pembentukan gumpalan-gumpalan partikel ini disebut koagulasi. Setelah gumpalan-gumpalan ini menjadi cukup besar, gumpalan ini akhirnya akan mengendap akibat pengaruh gravitasi. Apa sajakah kegunaan-kegunaan dari koloid? Kegunaan koloid. Sistem koloid digunakan dalam beberapa bidang, antaranya bidang industri dan bidang makanan. Kegunaan koloid di bidang industri, pertama, cat. Cat merupakan koloid tipe Sol. Partikel-partikel padat berupa zat wama, oksial logam, bahan penstabil, bahan pengawet, zat pencemerlang, zat pereduksi dihaluskan hingga berukuran partikel koloid.
Partikel koloid ini selanjutnya didispersikan dalam suatu cairan. Agar sol tetap terjaga kestabilannya dan bahan-bahan didispersikan tidak mengendap, ditambahkan emulgator atau zat pelindung yang tergantung pada jenis medium pendispersinya. Apabila medium pendispersi berupa senyawa polar, misal air dan alkohol, emulgatornya harus yang dapat larut dalam pelarut polar. Dan sebaliknya, jika medium pendispersi berupa senyawa nonpolar, maka emulgator juga dapat larut dalam pelarut nonpolar. Zat pelindung dalam cat berfungsi untuk melindungi bahan-bahan pewarna atau bahan padat lain yang menempel pada bahan yang dicat dari pengaruh panas. Getah karet merupakan koloid tipe sol yang banyak digunakan sebagai bahan dasar industri karet. Karet diperoleh dengan cara mengkoagulasikan getah karet dengan asam formiat atau asam asetat agar mengumpal dan terpisah dari medium pendispersinya. Gumpalan karet kemudian digiling dan dicuci, kemudian diproses lebih lanjut sebagai lembaran yang disebut sheet. Getah karet yang digunakan pada pembantan balon atau karet busa tidak digumpalkan tetapi dibiarkan dalam wujud cair yang dikenal dengan lateks. Agar tetap dalam keadaan stabil, getah karet dicampur dengan larutan amonia. Bidang makanan. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari ada yang berbentuk padatan ataupun cairan. Akan tetapi, terkadang beberapa makanan yang berbentuk padatan sulit untuk dicerna sehingga oleh pabrik, produk-produk makanan dibuat dalam berbentuk koloid. Produk-produk makanan yang menggunakan sistem koloid antara lain jelly keju dan kecap. Kegunaan koloid di bidang industri makanan. Koloid juga dipergunakan dalam industri makanan. Berbagai jenis makanan seperti mayonaise, susu, es krim, dan jelly merupakan koloid. Mayonaise adalah suatu emulsi lemak cair seperti minyak zaitun atau minyak jagung dalam air. Kuning telur dalam mayonaise berfungsi sebagai bahan penstabil emulsi. Susu juga merupakan suatu emulsi butiran lemak dalam air. Saat ini kita akan mencari tahu tentang bagaimana cara pembuatan koloid. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai cara pembuatan koloid. Cara pembuatan koloid dapat dibedakan menjadi dua cara, yaitu pembuatan koloid secara dispersi dan pembuatan koloid secara kondensasi. Yang pertama yaitu pembuatan koloid secara dispersi. Pembuatan koloid secara dispersi terbagi menjadi 4 cara, yaitu cara yang pertama, dispersi langsung atau mekanik. Cara ini dilakukan dengan memperkecil zat terdispersi sebelum didispersikan ke dalam medium pendispersi. Ukuran partikel dapat diperkecil dengan menggiling atau menggerus partikel sampai ukuran tertentu. Sebagai contoh adalah pembuatan sol belerang dalam air. Serbuk belerang dihaluskan terlebih dahulu dengan menggerus bersama kristal gula secara berulang-ulang. Campuran semen dengan air dapat membentuk koloid secara langsung, karena partikel-partikel semen sudah digiling sedemikian rupa sehingga ukuran partikelnya menjadi ukuran koloid. Cara yang kedua yaitu homogenisasi. Pembuatan susu kental manis yang bebas kafein dilakukan dengan mencampurkan serbuk susu skim ke dalam air di dalam mesin homogenisasi sehingga partikel-partikel susu berubah menjadi seukuran partikel koloid. Emulsi obat pada pabrik obat dilakukan dengan proses homogenisasi menggunakan mesin homogenisasi. Cara yang ketiga yaitu peptisasi. Proses peptisasi dilakukan dengan cara memecah partikel-partikel besar, misalnya suspensi, gumpalan, atau endapan dengan menambahkan zat pemecah tertentu. Sebagai contoh, endapan AlOH3 akan berubah menjadi koloid dengan menambahkan AlCl3 ke dalamnya. Endapan AgCl akan berubah menjadi koloid dengan menambahkan larutan NH3 secukupnya. Contoh lain, karet bisa dipeptisasi oleh bensin, agar-agar oleh air, nitroselulosa oleh aseton,
Endapan nis dapat dipeptisasi oleh H2S. Cara yang keempat yaitu busur Bredig. Busur Bredig adalah suatu alat yang khusus digunakan untuk membentuk koloid logam. Proses ini dilakukan dengan cara meletakkan logam yang akan dikoloidkan pada kedua ujung elektrode dan kemudian diberi arus listrik yang cukup kuat, sehingga terjadi loncatan bunga api listrik. Suhu tinggi akibat adanya loncatan bunga api listrik mengakibatkan logam akan menguap dan selanjutnya terdispersi ke dalam air membentuk suatu koloid logam. Yang kedua, pembuatan koloid secara kondensasi. Pembuatan koloid secara kondensasi dilakukan dengan mengubah suatu larutan menjadi koloid. Proses ini umumnya melibatkan reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan zat yang menjadi partikel-partikel terdispersi. Yang pertama yaitu reaksi hidrolisis. Reaksi ini umumnya digunakan untuk membuat koloid-koloid basah dari suatu garam yang dihidrolisis atau direaksikan dengan air. Contoh, pembuatan sol FeOH3 dengan cara memanaskan larutan FeCl3. FeCl tambah 3H2O menjadi FeOH3 tambah 3HCl. Yang kedua, reaksi redoks. Reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Koloid yang terjadi merupakan hasil oksidasi atau reduksi. Contoh, pembuatan sol belerang dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam larutan SO2. 2H2S tambah SO2 menjadi 2H2O tambah 3S. Yang ketiga, pertukaran ion. Reaksi pertukaran ion umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat yang sukar larut atau endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Contoh, pembuatan sol AS2S3 dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan AS2O3. 3H2S tambah AS2O3 menjadi AS2S3 tambah 3H2O. Selain dengan yang disebutkan tadi, koloid ada yang terbentuk secara alamiah, misalnya lumpur, getah karet, dan getah pohon nangka. Itulah penjelasan tentang materi sistem koloid.